Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua, penelitian sistem informasi berkenaan dengan bagaimana penyusunan di dalam proposal, laporan kemajuan, dan juga laporan akhir dari PKM itu sendiri. Nah, PKM sudah saya sampaikan saat pertemuan pertama, yaitu program kreativitas mahasiswa. Nah, memang kalau di dalam slide pertemuan kedua ini adalah lebih ke gambaran bagaimana cara pembuatan proposal, laporan kemajuan, dan juga laporan akhir. Di dalam pedoman PKM pun sudah tampak begitu jelas bagaimana pembuatannya, dan saya hari ini pun juga akan menyampaikan beberapa hal dan contohnya juga yang memang bisa dijadikan sebagai inspirasi atau sebelumnya sudah memiliki judul yang lebih menarik. Nah, saya mengulas kembali terkait mengenai apakah dan apa itu PKM. Nah, salah satu wujud ya untuk implementasi Tridharma perguruan tinggi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di tahun 2021. Sebetulnya sih bukan di tahun 2021, tapi sebelumnya memang sudah ada dan di bawah dari pengelolaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau yang biasa disebutnya adalah Bilmawa. Nah, ini bagaimana bisa menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif dari inovasinya mahasiswa. Dan dampaknya ialah untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dan juga prestasi dari perguruan tinggi dalam pemeringkatan Kemendikbud. Kemudian diluncurkan, makanya dari itu diluncurkanlah PKM yang memang memberikan respon positif baik di kalangan masyarakat ataupun pimpinan dari perguruan tinggi. Dan hal ini memang tercermin dari banyaknya proposal yang masuk ketika diunggah oleh pihak perguruan tinggi. Perubahan nama bidang yang berkembangnya ilmu pengetahuan, istilah baku memang akan selalu ada gitu kan ya. Nah, di tahun 2021 memang ada pedoman PKM yang terbaru dibandingkan dengan pedoman PKM dari tahun-tahun sebelumnya. Awalnya adalah PKM penelitian, mungkin diganti dengan riset atau diganti dengan namanya PKMR. Awalnya PKMP, kemudian PKM pengabdian masyarakat diubah menjadi PKM PM. Kemudian sementara untuk PKM penerapan teknologi diubah menjadi PKM penerapan iptek. Kemudian PKM gagasan futuristis konstruktif atau GPFK yang awalnya mengajukan video untuk dinilai dan mendapatkan insentif. Mulai tahun 2021, PKM GFK ini mengajukan proposal pendanaan untuk menyusun video bagi yang lulus akan didanai. Yang pasti memang ketika mengikuti PKM ini dan goal sehingga sampai ke simbol mawa, kompetisi dengan kampus yang lainnya atau universitas yang lainnya, maka pendanaan akan ditanggung oleh pihak Kemendikbud gitu. Karena kan nanti di dalam proposalnya pun tertera dari RAB-nya. Nah, di sini ada beberapa kriteria dari PKM yang memang akan diminati ataupun sesuai dengan keahlian masing-masing. Tapi tentunya mesti sesuai dengan prodinya, yaitu sistem informasi. Mengacu kepada prodinya masing-masing, baik itu SI ataupun TI. Nah, untuk PKMR, seperti halnya yang tadi PKM awalnya itu kan PKMP ya, menjadi PKMR. Nah, PKMR itu sendiri dinamakan dengan PKM riset gitu. Saya masing-masing. Nah, untuk PKM riset ini untuk menumbuhkan minat dan juga kemampuan meneliti, pemahaman metode penelitian dan cara analisis data, menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah, dan berpeluang juga menghasilkan paten yang bermanfaat bagi masyarakat akademik ataupun masyarakat luas.
Ini outputnya ya, luarannya laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga artikel dari ilmiah. PKM kewirausahaan ini lebih mengacu kepada untuk memotivasi dan membuka peluang usaha bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya yang kreatif, inovatif, dan juga pembekalan wirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Dan ini bakal membentuk suatu produk usaha Indonesia, tentunya karya mandiri bangsa. Dan ini outputnya memang lebih banyak karena kan pertama karena dia kewirausahaan maka akan menghasilkan suatu produk. Dan untuk contohnya ini tote bag dan dompet dengan motif Nusantara, solusi pengurangan kantong plastik. Nanti saya akan contohkan. Nah, untuk yang di slide ini akan sekilas-sekilas saja, selebihnya nanti akan saya detailkan per masing-masing dari contoh. Hanya saya akan membahas mengenai satu core di PKM, yaitu lebih ke KC-nya saja. Karena KC ini menurut saya paling bisa masuk di untuk semester kalian gitu, karena lebih memudahkan dan bisa lebih membuka peluang inovasi di masing-masing. Tujuan PKM PM. Nah, ini PKM PM ya, lebih ke pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah memberikan pelajaran masyarakat tentang potret masyarakat mitra. Nah, menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas terhadap masalah dan yang dihadapi oleh masyarakat mitra. Jadi lebih terjun ke lapangan untuk ikut memberikan pembelajaran. Dan ini tambahannya adalah produk program berupa buku yang memang akan dihasilkan ataupun untuk diberikan kepada masyarakat yang masyarakat kemitraan. Kemudian ini contoh judul PKMP yang mitranya non-profit. Yang pertama, sistem keamanan demam berdarah untuk meningkatkan partisipasi PSN oleh masyarakat, dan seterusnya. Untuk penerapan IPTEK ataupun PKMPI, ini adalah penelitian ilmiah memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi, membangun jaringan profesional dengan unit usaha, ataupun mengidentifikasi persoalan yang ada di mitra usaha dan menemukan solusinya dan akan diterapkannya berupa IPTEK. Untuk outputnya ditambahkan sama ya, laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah, hanya ditambahkan dengan buku pedoman aplikasi produk IPTEK, karena kan ini akan menghasilkan aplikasi, maka nanti perbekalannya yang akan ditinggalkan untuk mitra usahanya adalah buku pedomannya. Nah, ini contohnya pemanfaatan media sosial sebagai media promosi serta perubahan packaging guna meningkatkan pemasaran pada UKM tempe Lam Toro Ibu Tiri. Nah, kemudian ada juga spider, sensor ping rendemen solusi praktis mengukur nilai rendemen tebu guna meningkatkan integritas petani tebu terhadap pabrik gula di Kabupaten Ngantuk, Jawa Timur. Nah, di sini PKMKC gitu, PKMKC yang memang inovasi dari ini untuk menghasilkan suatu produk, mewujudkan suatu sistem, kemudian desain. Nah, ini mirip banget Prodi SI-nya dapat semuanya gitu, model ataupun barang, prototipe, produk kesenian kontemporer, aplikasi, produk literasi, ataupun jasa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, instansi pemerintah ataupun dunia usaha. Ini laporannya sama, outputnya, kemudian ditambahkan dengan yang berbeda adalah prototipe-nya ataupun produk fungsional atau produk digital virtual design, baik itu 3G, 2G, 3G, ataupun animasi lainnya yang bisa dihasilkan bahwasannya biaya untuk menghasilkan produk fisik ataupun produk fungsional sesuai dengan pembiayaan ataupun pendanaan yang disetujui. Kemudian gagasan tertulis PKM-nya. Nah, ini bagaimana membiasakan diri untuk mahasiswa itu berpola pikir dan memahami dari kondisi bangsa Indonesia. Kemudian mengamati, membaca literatur, update-nya, kemudian melakukan perenungan, pendiskusian, dan akan menemukan ide untuk mengatasi dan memperbaiki ataupun mengkonstruksikannya dalam bentuk tulisan. Jadi dituangkannya dalam bentuk tulisan, akhirnya dinamakan dengan gagasan tertulis. Ini lebih mudah memang.
Tapi kalau bisa yang memang terupdate oleh Bank Indonesia, itu lebih kece. Nah, di sini untuk yang AI, artikel ilmiah, ini menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis ilmiah bagi mahasiswa. Kemudian di sini ada PKM gagasan futuristik konstruktif, dan ini memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengolah imajinasi, persepsi, dan nalarnya sehingga dapat memikirkan bagaimana tata kelola yang futuristik, namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs, Social Development Goals, untuk pengembangan berkelanjutan gitu bagi bangsa Indonesia untuk solusi dari keprihatinan bangsa Indonesia. Dan kesemuanya ini bisa dimulai dari gagasan, kemudian dilanjutkan dengan narasi, dan akhirnya akan menghasilkan suatu karya. Nah, ini bisa diunggah dari bentuk YouTube, bagaimana tata kelola futuristik itu sendiri dengan menggunakan konsep desainnya yang memang bisa menghasilkan tujuan program yang berkelanjutan yang mengandung solusi dan juga keprihatinan kepada bangsa Indonesia, laporan kemajuan dan juga laporan akhir. Nah, berikut ada beberapa hal yang menyebabkan proposal PKM tidak lolos. Yang pertama, perhatikan dari judul outline-nya. Kemudian yang kedua, isinya itu hanya menuliskan keinginan pengusul gitu. Namun tidak melihat dari sisi kebutuhan user. Kemudian metodologinya tidak jelas. Nah, ketika kalian nanti mengambil judulnya apa, maka metodologinya pun harus diperhatikan. Tidak ada unsur dari kreativitas ataupun yang sudah lampau itu dipakai kembali untuk PKM-nya, maka ini tidak akan lolos. Kemudian jumlah halamannya melebihi ketentuan, cacat administrasi. Jadi halamannya, kemudian tata letaknya, proposalnya, laporannya itu memang harus sesuai dengan template yang sudah tersedia. Kemudian pustaka tidak sesuai. Dan proposal ini sudah ada ya di ruang mahasiswa yang memang sudah disediakan dan sudah bisa dibaca. Ini tahapannya untuk bagaimana langkah-langkah di dalam nanti untuk pengajuan PKM. Dan memang ini akan kita bantu gitu di internal perguruan tingginya. Jadi harapannya tinggal prosesnya adalah penguatan dalam pembuatan proposal, kemudian laporan yang diminta dari berdasarkan pedoman PKM. Untuk laporan kemajuan PKM ini memang pelaksanaannya penilaian dari kemajuan pelaksanaan PKM 5 bidang PKP 2 gitu. Bagiannya tak terpisahkan dari hibah penugasan PKM, dan PKP 2 dijalankan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana penerima penugasan PKM telah menjalankan kegiatannya. Kemudian PKM 2 ini diharapkan menjadi penjaminan mutu kualitas proses menuju PIMNAS. Dan ini nanti akan dikompetisi. Ini saya langsung masuk ke ini aja ya, pedoman PKM ya. Saya contohkan dari PKM KC. Untuk PKM KC, itu yang tadi adalah untuk pembuatan prototipenya, mewujudkan ide aplikasi, kemudian hal lain yang memang bisa menjadi inspirasi ataupun dituangkan dalam bentuk paper. Nah, di sini saya contohkan contoh yang memang sudah pernah masuk ke dalam PKM KC, tapi ini memang tahunnya sudah cukup lama. Nanti tinggal disesuaikan ataupun judulnya tetap harus berdasarkan inovasi masing-masing ya. Kemudian ini pun juga sudah agak lampau untuk pembuatan PKM-nya. Dan untuk PKM ini, nah ini yang sempat trending topik di waktu itu, singkatannya adalah KICONS, yaitu K-pop Concert schedule berbasis dengan Android. Dan di sini pun ini di tahun 2017. Dan untuk contohnya memang di sini menyesuaikan ya, misalkan daftar isinya seperti apa. Kemudian nah ini sudah jelas semuanya bagaimana fase-fasenya yang ada, kemudian
bagaimana KC untuk fase implementasi di mana produk itu difungsikan ataupun dinilai dalam level kemanfaatannya. Dan di sini juga terdapat beberapa terdapat contohnya, kemudian kriterianya, kemudian untuk pembuatan proposalnya pendahuluannya seperti apa, dan tipe hurufnya Times New Roman 12, teksnya juga jarak barisnya 1,5 spasi, kemudian layoutnya kertas juga mesti menggunakan A4, margin kirinya 4 dan sisanya 3 cm, dan ini memang harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada di pedoman. Kemudian di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya apa sih isinya? Nah, ini benar-benar dipahami oleh kalian, dibaca oleh masing-masing kelompok. Pendahuluan itu adalah proses untuk mengidentifikasi permasalahan, perumusan masalahnya. Nah, kenapa adanya permasalahan nanti akan menjadi sumber inspirasi kalian dan akan mencari solusi di dalam PKMKC ini dengan menggunakan prototipe yang dari ide-ide kalian, seperti itu. Dan di sini benar-benar dengan menggunakan bahasa yang tertuangkan oleh acuan dari perumusan masalah. Dan juga di sini perlu disampaikan pengembangan dan penyempurnaan atas produk yang sudah ada di masyarakat, penelitian sebelumnya ataupun yang sudah tertuangkan, kemudian ungkapkan targetnya akan dicapai, kemudian aspek pengembangannya, kemudian penyempurnaannya seperti apa. Nah, PKMKC ini pun harus dibuat mulai dari awal karena belum ada produk riset sebelumnya yang dapat dijadikan landasan. Jika tidak ada produk yang ditemukan ataupun digunakan di masyarakat, tapi kalau memang sudah ada, maka dengan pola yang tadi tinggal dikembangkan. Nah, tinjauan pustaka seperti apa? Kita balik ke contohnya yang memang ada di sini, ada penyampaian di dalam daftar pustakanya. Di dalam latar belakang masalahnya. Nah, latar belakang masalahnya itu sendiri kan memang di tahun 2017 mungkin sulit untuk mendapatkan bagaimana kita mencari seorang yang fans tentang K-pop itu untuk mencari jadwalnya konsernya mereka gitu kan ya. Nah, karena begitu jarang banget, maka ini pun dibuat di dalam bentuk PKMKC gitu. Selain itu pun juga ada ini ya, saya sambil memperlihatkan. Nah, ini PKM penelitian yang KC aja fokusnya. Nah, ini untuk PKMKC aplikasi sistem informasi koperasi ataupun APSIKO berbasis web. Kemudian di sini ada juga nih PKMKC rancang bangun Simantu, sistem keamanan pintu menggunakan sensor fotodiode berbasis SMS. Nah, saya bahas ini aja yang gampang untuk bisa dipahami insya Allah. Kemudian rumusan masalahnya pun juga dijabarkan dalam klasifikasi ataupun poin-poin untuk mudah dipahami. Kalau misalkan yang tadi kan di latar belakangnya adalah berupa pemaparan ataupun penjelasan. Dan juga dituangkan dalam bentuk targetnya seperti apa. Kemudian tujuannya seperti kayak gimana, dan nanti ini disesuaikan ya antara contoh yang diberikan kemudian sama pedomannya, karena memang harus terupdate dengan pedoman PKM yang 2021. Dan satu lagi untuk anggaran biaya PKMKC ini di angka 5 sampai dengan 10 juta, komposisi minimumnya 80% dan operasionalnya maksimum adalah 20% untuk administrasi. Jadi nanti pada saat pembuatan RAB-nya pun perlu disesuaikan oleh kalian. Nah, ini bab 1, bab 2, ini bab 2-nya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu basisnya adalah mengenai teorinya, mengenai teori yang memang akan dibahas. Seumpama di dalamnya K-pop itu jadwalnya adalah menggunakan dengan Android, maka perlu dijelaskan literasinya, pustakanya itu mengacu dari mana, kemudian aplikasi mobilenya, dan seterusnya. Kemudian di sini untuk bab untuk PKM untuk di bab ketiganya yaitu metode pelaksanaan untuk PKM kemudian saya cocokkan dengan ini ya. Nah, ini masuk ke dalam tahapan fase untuk
metode pelaksanaannya, tahapan pelaksanaan. Nah, ini dijabarkan semuanya, bagaimana metode yang akan kalian terapkan, kemudian penuangannya. Nah, ini kan di sini dengan menggunakan pertama adalah tahapan perencanaan, tahapan desain sistem dan aplikasi, kemudian tahapan perancangan program, tahapan implementasi, tahapan testing dan evaluasi. Nah, kemudian nanti masuk ke dalam bab keempat, yaitu biaya dan juga jadwal kegiatan. Nah, ini tahapan pelaksanaan nanti dibaca biaya dan jadwal kegiatan. Ini juga harus tadi kan 80% untuk implementasi di dalam prototipe-nya, kemudian 20% adalah administratif ataupun operasionalnya. Dan di sini pun ada timeline-nya. Nah, nanti tinggal daftar pustakanya juga harus yang baik itu berbasis jurnal, buku, ataupun web. Tapi webnya memang harus resmi ya. Kemudian nanti lampirannya ada dosen pendampingnya, kemudian sama masing-masing dari identitas biodata kalian. Nah, di dalam RAB-nya satu hal lagi, yaitu RAB-nya harus dirincikan, benar-benar dirinci justifikasi anggaran kegiatan. Kemudian yang terakhir terdapat lampiran dari ini lampiran yang surat pernyataan ketua penelitian. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana prototipenya atau penggambaran teknologi yang diharapkan untuk KIPOP ini ataupun untuk aplikasi ini. Karena kan di sini memang berupa prototipe ya, maka diharapkannya adalah memang mesti menyesuaikan dengan ide ataupun inspirasi kalian. Selanjutnya saya coba waktu itu kan sudah pernah Nah, selanjutnya kita masuk ke untuk arsip di dalam PKM ini. Ada beberapa contoh dari simbol MAWA untuk PKM. Saya stop share dulu. Nah, ini untuk arsipnya memang ada dari tahun 2019. Dari tahun 2019, ini linknya yang sudah simbol MAWA Kemendikbud ya, domainnya, dan sudah saya share juga, dan itu bisa dilihat dari beberapa contohnya sesuai dengan ide yang ataupun inovasi yang akan kalian ambil. Di sini PKM-nya ada beberapa yang saya contohkan ya, yang saya bukakan adalah PKM-KC. Tapi memang kelemahannya kalau di sini hanya tampak dari abstraksinya saja dan juga judulnya. Tapi setidaknya bisa menjadi inspirasi untuk kalian judul apa yang memang bisa diambil ataupun judul apa yang bisa diangkat. Nah, untuk yang PKM KC ini saya contohkan satu hal. Ini cukup menarik sih. Teknologi alternatif pada sistem distribusi logistik di rumah sakit berbasis mobile robot. Karena kan nanti ke depannya banyak menggunakan artificial intelligence ya, dan banyak robotik yang berperan, tapi tidak menggantikan manusia seutuhnya sebetulnya. Hanya menjadi bagian dalam pengerjaan yang pekerjaannya itu berulang-ulang dan bisa difungsikan dengan si robot itu sendiri. Nah, di sini contohnya yang memang hanya tampak dari abstraksinya saja, namun bisa terbaca sih dari abstraksinya itu ruang lingkupnya ke arah mana gitu. Seperti halnya ini, ketepatan dalam melakukan pendistribusian logistik di rumah sakit sangat dibutuhkan. Nah, guna menunjang, karena kan ini biasanya yang menggunakan adalah beberapa peran ya dari OB-nya ataupun yang petugas yang mengantarkan dari logistiknya di rumah sakit. Nah, ini untuk
penyediaan dari farmasi, sampel blood, kemudian medical record, obat-obatan, dan dokumen administrasi yang dibutuhkan. Nah, pada sistem yang dibuat akan bertugas untuk mendistribusikan logistik di rumah sakit. Dan dengan memanfaatkan teknologi robot, sistem distribusi logistik ini dapat melakukan proses pengiriman sampel blood, kemudian medical record, obat-obatan, dan juga dokumen administrasi dari ruangan farmasi ke ruangan perawat dan juga ruang laboratorium. Nah, sistem kerja robot ini pun menggunakan microcontroller sebagai pengontrol gerak robot dan pengontrol dari pencabangan jalur robot. Nah, robot ini pun dibuat bekerja dengan mengikuti track yang telah disediakan. Tentunya kalau misalkan kita ingin menggunakan sistem AI ataupun robot, nah itu polanya adalah memang sudah terkonsep ataupun polanya sudah teratur, mau ke ruangan A, B, C, dan penempatannya di D gitu. Maka pada sistem yang dibuat juga terdapat pencabangan track yang digunakan untuk menentukan arah tujuan pergerakan dari robot itu sendiri. Karena kan ini menggunakan sistem robot ya, sehingga kita pun harus men-setting terlebih dahulu di awalannya seperti apa tahapannya ataupun prosesnya. Aktuator utama pada robot ini menggunakan motor DC. Nah, motor DC ini berfungsi untuk menggerakkan robot melintasi jalur yang telah disediakan dan mengubah arah percabangan dari jalur. Sistem komunikasi pada robot ini pun menggunakan modul komunikasi NRF 24L01. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, nah berarti si peneliti ini sudah melakukan percobaan nih, robot dapat bergerak sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Sistem mekanik dari robot masih mengalami kendala, di mana saat bergerak robot masih belum stabil. Nah, di sini pun kata kuncinya distribusi logistik, motor DC, driver motor, microcontroller, dan modul komunikasi. Ini salah satu contohnya, namun nanti kalian bisa melihat tersendiri untuk arsipnya di tahun 2019, tergantung dari PKM apa yang memang kalian mau ambil. Demikian untuk penyampaiannya, semoga mudah dipahami dan nanti kita lanjut dengan pembahasan diskusi di e-learning ataupun di fasilitas yang lainnya, dan semoga bermanfaat, ilmunya barokah untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.